Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang akhlak. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meli Puspangi Ilia, NPM 210. Nama saya Yuniarti Dwi Rahayu, NPM 21144600269. Saya Brian Wahyuda, NPM 284. Perkenalkan, nama saya Alia Julpa Septina dengan NPM 294. Jadi apa itu akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti tabiat, terangkai, tingkah laku, kekuasaan, dan kelakuan. Akhlak sifatnya tertanam di diri manusia sehingga bisa mengeluarkan sesuatu dengan mudah tanpa paksaan. Apabila sesuatu perbuatan dilandasi dengan keterpaksaan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan berakhlak. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan bagi umat manusia. Hal ini ditegaskan Quran Surat Al-Qalam ayat 3 dan 4 yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan ayat keempat, dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ruang lingkup akhlak adalah seluruh aspek kehidupan seseorang sebagai individu yang bersinggungan dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Nafi'atur Rahmaniyah menyebutkan bahwa ruang lingkup akhlak meliputi 1. Akhlak terhadap Allah, 2. Akhlak terhadap makhluk, 3. Akhlak kepada bukan manusia atau lingkungan hidup. 1. Akhlak terhadap Allah, contohnya sebagai berikut. 1. Bertakwa dan mengabdi hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. 2. Tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Tawakal dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Penuh harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ikhlas menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. 7. Tadaruk dan khusyuk dalam beribadah. 8. Husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Taubat dan istighfar. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. 2. Akhlak terhadap makhluk. 1. Akhlak kepada manusia. 2. Akhlak terhadap orang tua. 3. Akhlak terhadap diri sendiri. 4. Akhlak terhadap keluarga dan karib kerabat. 5. Akhlak terhadap tetangga. 6. Akhlak terhadap masyarakat. Secara garis besar, akhlak terhadap manusia meliputi sikap yang baik seperti A. Menghormati dan menghargai perasaan kemanusiaan. B. Memenuhi janji dan pandai berterima kasih. C. Menghargai status manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun, yang artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 3. Akhlak kepada bukan manusia atau lingkungan hidup. A. Memperlakukan binatang dengan baik, meliputi 1. Menghindari diri dari menyiksa binatang. 2. Memberi makanan dan minuman bagi binatang yang memerlukannya, terutama binatang ternak. 3. Binatang yang dijadikan binatang sembelihan agar disembelih dengan cara yang baik.
B. Menjaga dan memelihara kelestarian alam meliputi 1. Menjaga kebersihan lingkungan 2. Tidak menebang pohon-pohon atau tanaman yang bermanfaat 3. Mengusahakan penghijauan dengan cara menanam pohon yang bermanfaat 4. Menjaga sumber air dari pengotoran dan polusi dan lain sebagainya. Jenis-jenis akhlak. Secara umum, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang diatur manusia atau akhlak wadiyah dan akhlak yang lahir dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akhlak Islam. Yang pertama adalah akhlak wadiyah. Akhlak wadiyah adalah norma yang diciptakan untuk membuat tindakan dan perilaku di masyarakat. Akhlak wadiyah ini umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama agar kehidupan bermasyarakatan menjadi damai, tentram, dan terarah. Yang kedua adalah akhlak Islam. Islam mengatur akhlak-akhlak yang lebih dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta menghimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Kemudian, akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah terpuji atau akhlak masmumah tercela. Yang pertama adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah sifat dan tabiat mulia yang lebih cocok untuk pengerjaannya dalam Islam. Saking pentingnya, akhlak terpuji ini sampai-sampai dijadikan sebagai tolak ukur penentu seseorang muslim, sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, orang mukmin yang paling sempurna kebahagiaannya adalah orang yang paling baik hati akhlaknya. Ada beberapa contoh akhlak mahmudah, yaitu ikhlas, sabar, syukur, khafu atau takut kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak masmumah. Akhlak masmumah adalah sifat dan tabiat tercela yang harus dihindari seseorang muslim. Saking buruknya akhlak masmumah ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menerapkan sebagaimana hadis berikut ini yang berbunyi. Diriwayatkan dari Qutbah bin Malik RA yang mendengar Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu tercela." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ada beberapa contoh dari akhlak masmumah, di antara lainnya adalah riya, tergesa-gesa, dengki atau hasad, sombong, naristik atau ujub, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan urgensi akhlak dalam kehidupan. Aspek-aspek ajaran Islam, baik akidah, ibadah, muamalah, bagi setiap muslim, ketiganya merupakan aspek-aspek yang bersifat taklifi atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Sejarah membuktikan bahwa semua aspek pelajaran tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya akhlak yang baik. Dari sini dapat dipahami bahwa akhlak merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Akhlak yang mulia adalah pertanda kematangan iman serta merupakan kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir diutus oleh Allah untuk mengemban misi penyempurnaan akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi terdahulu. Beliau bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Artinya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Akhlak juga dapat menentukan beriman atau tidaknya seseorang. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang tidak menyimpan rahasia kejelekan tetangganya." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut secara nyata mengandung arti bahwa orang yang berakhlak buruk kepada tetangganya oleh Rasulullah dianggap tidak beriman. Selama ini mungkin kita menganggap perbuatan jahat kita kepada orang lain atau tetangga sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak akan berpengaruh pada eksistensi keimanan. Padahal kalau kita mengetahui ternyata berakhlak jelek sangat besar pengaruhnya terhadap keimanan. Bahkan manusia paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah manusia berakhlak jelek.
Sesungguhnya manusia paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena menghindari kejelekannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaliknya, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, dia yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ternyata orang yang mukmin yang sempurna imannya bukan karena banyak ibadahnya, tetapi orang yang baik akhlaknya. Orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulannya bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam di diri manusia sehingga dapat mengeluarkan sifat senang tanpa adanya paksaan. Dalam suatu tatanan nilai akhlak disebut sebagai pranata sosial yang berdasarkan pada ajaran syariat Islam. Akhlak sebagai sebuah tingkah laku adalah perwujudan sikap manusia yang menjelma menjadi sebuah perbuatan atau tindakan. Dijelaskan bahwa Islam mempunyai ruang lingkup akhlak yang merupakan aspek kehidupan seseorang yang sebagai individu yang ada sesuatu di luar dirinya. Dapat kita lihat bahwa orang yang bertakwa akan berbuat kebaikan dan mengutamakan akhlak mulia, sedangkan perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan semoga materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.